Setelah buron selama 3 hari, Satreskrim Polres Sukabumi dan unit Reskrim Polsek Cibadak akhirnya meringkus terduga pelaku penusukan SK alias N, 35, janda cantik, beranak 2 di kawasan Gunung Walat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Senin tanggal 16 Mei tahun 2022 siang. Tersangka yang diketahui berinisial RR 30 asal warga Kampung Babakan Pasar, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi itu, akhirnya dilumpuhkan petugas dengan dihadiahi timah panas di kaki kirinya. Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP Putu Asti Hermawan Santosa saat melakukan rilis pengungkapan kasus tersebut di Mapolsek Cibadak, Polres Sukabumi pada Senin tanggal 16 Mei tahun 2022 malam, mengatakan bahwa usai melakukan penusukan, tersangka ini langsung kabur dan berpindah-pindah tempat. Berdasarkan keterangan dari tersangka yang kami peroleh, dari mulai dirinya usai menusuk korban, ia sempat melarikan diri ke daerah Parungkuda. Kemudian bergeser lagi bermalam ke wilayah Cibenda, Karangtengah. Komandan, Komandan, terungkapnya pelaku penusukan ini seperti apa sih, Komandan? Baik, kami akan menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 jam 20.30 tempatnya di Kampung Babakan Sirna, Kelurahan Cibadak, telah terjadi pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia. Kemudian kami sudah mengamankan pelaku, nanti kita jelaskan kemudian. Oke. Hasil pemeriksaan seperti apa motifnya, Komandan? Untuk hasil pemeriksaan sementara, kami sudah mendapatkan keterangan dari saksi dan keterangan sedikit dari tersangka bahwa ini adalah dendam, ya, dendam karena korban sudah menjadi hubungan asmara dengan yang diduga tersangka ini. Oke, untuk dari hasil pemeriksaan saksi-saksi itu seperti apa dan lebih dalam motifnya, Dan? Motifnya adalah dendam. Karena tersangka ini udah menjalin hubungan asmara dengan korban, kemudian korban ternyata menikah atau rujuk kembali dengan suaminya yang dulu. Pelaku ditangkap di mana, Komandan? Nanti teknis pengamanan pelaku nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim. Ya Pak Kasat, katanya infonya dia telah merubah dirinya seperti apa? Jadi ketika selesai melaksanakan penusukan, tersangka ini langsung kabur, berpindah-pindah tempat dengan cara untuk menyamarkan diri itu dengan menggunakan wig, kemudian pakai peci, kopiah atau peci. Jadi cara itu untuk menyamarkan dia karena masa dalam pelariannya ini. Itu larinya kemana sih? Bisa dijelaskan? Dari keterangan tersangka yang kami peroleh, dari start dia selesai menusuk pisau itu ke korban, si pelaku ini sempat lari ke daerah Parungkuda, kemudian bergeser lagi bermalam di wilayah Cibenda, tempatnya di Karangtengah. Saat penangkapan ada perlawanan karena infonya tersangka masih bawa barang bukti ya? Ya, jadi awal mula peristiwa ini diketahui bahwa ketika salah satu kerabat dari tersangka ini menginfokan bahwa ada keberadaan tersangka ini di wilayah Cibenda. Kemudian kami dari jajaran Satreskrim, kemudian dari unit Reskrim Polsek Cibadak langsung melaksanakan sebar lebar untuk melakukan penyisiran di wilayah Cibenda itu guna menemukan keberadaan pelaku. Nah, ketika anggota tersebar lebar, salah satu anggota melihat posisi si pelaku ini mau akan bergerak ke arah Gunung Walat, ya. Walat. Kemudian disitulah anggota kami dengan sigap melakukan upaya seketika untuk melumpuhkan dia segera, dan bahkan dia sudah posisi ancar-ancar mau menarik pisaunya itu. Kemudian segera kami hentikan
dan kemudian pelaku berhasil kami amankan. Hasil pemeriksaan itu bang, si pelaku langsung spontan atau membawa senjata tajam dari rumah? Jadi berdasarkan keterangan pelaku disesuaikan dengan saksi-saksi yang ada, si pelaku ini sebenarnya sudah mempersiapkan dan mengintai pelaku ini. Jadi jarak satu rumah sebelum rumah korban ini, dia ada rumah kosong. Disitulah dia menanti korban itu untuk ada di rumahnya, baru disamperin seperti itu. Ada perencanaan pembunuhannya, Pak? Masuk. Masuk, ya? Kami terapkan 3 pasal. Pasal 338 tentang pembunuhan, 340 tentang pembunuhan berencana, dan 351 ketiga tentang penganiayaan yang menyebabkan korban jiwa. Ancaman? 338 itu sekitar 15 tahun. 340 itu paling beratnya hukuman mati seumur hidup dan atau penjara minimal 20 tahun. 351 ketiga itu 7 tahun. Tersangka pernah melakukan tindak pidana sebelumnya? Sebelumnya dugaan pernah, nanti dari Kanit Cibadak aja yang Yuk, Pak, barang bukti di Ini barang bukti yang Mundur. untuk melakukan penusukan hingga korban meninggal dunia. Yuk, mundur yuk. Nggak jauh. Pakai barang bukti, suruh kasih barang bukti. Ya, sepatu atau wig atau apa? Handphone semua pada pegang. Kasat. Itu melalui petugas supaya dia tidak ketahuan oleh petugas ketika akan ditangkap. Begitu. Pakai wig ya dan Ya. Jadi pakai wig itu untuk mengelabui supaya dia tidak ketahuan dan tidak ditangkap oleh petugas. Ya. Demikian penjelasan dari Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Kapolsek Cibadak dan Kanit Reskrim Polsek Cibadak menjelaskan kronologi penangkapan pelaku pembunuh seorang ibu di Cibadak, Sukabumi. Dendam kaitan asmara, di mana si korban ini ada jalinan kasih dengan pelaku, namun di tengah jalan si korban memilih untuk rujuk dengan mantan suaminya. Disitulah timbul sakit hatinya pelaku dan dilampiaskan dengan tindakan sehingga menimbulkan korban jiwa. Siap. Tadi ada barang bukti berupa rambut palsu, itu sebenarnya apa, Dan? Itu rambut palsu ini adalah dipergunakan sebagai kedok untuk pelaku dalam rangka mengalihkan dirinya dari pengejaran kita. Dan ditangkapnya kapan, lalu penerapan pasal oleh kepolisian seperti apa? Ditangkapnya sore tadi dari gabungan Polsek Cibadak dengan Satreskrim Polres Sukabumi, di mana kami tangkap dia ketika akan melakukan upaya pelarian diri kembali ke daerah Gunung Balat. Di sana kami beserta jajaran Cibadak dan Satreskrim Sukabumi melakukan penyisiran dengan sebar lebar untuk menutup celah pelaku ini untuk kabur. Jadi kita melakukan sebar lebar guna melakukan penyisiran. Terkait pasal sendiri yang kami terapkan ada 3 pasal di sini. Yang pertama 338 yaitu pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman 15 tahun. Kemudian pembunuhan berencana 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Kemudian pasal 351 ketiga yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman 7 tahun. Siap. Tahun. Demikian saya Billy, reporter Sumatera Update, rekan langsung dari Mapolsek Cibadak. Hari ini pada Senin 16 Mei sekitar pukul 19.30.
sahabat publik dimanapun Anda berada. Sahabat publik. Gas dan sayang. Sahabat publik dimanapun Anda berada, Pak Lukman tangan sih. Kemana? Dibawa kemana? Ke Makassar.